Wahai orang yang lalai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan mereka untuk merusak, main-main, atau hanya sekedar makan, minum, tidur, dan nikah. Jika engkau melangkahkan hatimu kepadanya satu langkah, dia akan melangkah kepadamu beberapa langkah untuk menjumpai para kekasih yang memendam kerinduan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Jika Allah menghendaki sesuatu untuk seseorang, maka dia sendirilah yang akan menyediakannya. Ini berkaitan dengan makna, bukan bentuk. Jika telah sempurna apa yang aku sebutkan itu pada diri seseorang, berarti zuhudnya di dunia dan akhirat sudah benar. Jika zuhudnya sudah benar, segala sesuatu akan datang kepadanya berupa kesehatan, kerajaan, kekuasaan, dan kepemimpinan. Jika demikian halnya, setiap bijinya menjadi gunung, setiap tetesnya menjadi lautan, bintangnya menjadi bulan, dan bulannya menjadi matahari. Yang sedikit menjadi banyak, ketiadaannya menjadi ada, kefanaannya menjadi abadi, geraknya menjadi tetap. Kemudian menjulamlah pohonnya ke arsy, sedang akarnya menancap ke bumi. Daun dan rantingnya mengambang di dunia dan akhirat. Adapun ranting-ranting itu berupa hukum dan ilmu. Tidak ada dunia yang menguasainya, sehingga dunia berjalan di sisinya seperti lingkaran cincin. Akhirat tidak lagi mengikatnya, kerajaan tidak lagi menguasainya, tidak ada lagi penghalang yang menghalanginya, tidak ada lagi orang yang menyakitinya. Jika keadaannya telah sempurna seperti itu, maka dia layak berada di tengah manusia, selanjutnya diambil dari hadapan mereka dan diselamatkan dari lautan dunia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang yang menunjuki orang lain. Ia akan menjadi dokter, pendidik, pembimbing, justru bahasa, lampu, dan matahari bagi orang lain. Jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan menghalangi dia darinya. Sebagian orang ada juga yang dalam keadaan seperti ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kepada makhluk dengan tetap diselamatkan dan dijaga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya taufik untuk membangun dan menunjuki manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang zuhud terhadap dunia akan diuji dengan akhirat. Orang yang zuhud terhadap dunia dan akhirat akan diuji dengan makhluk dunia dan akhirat. Sungguh, engkau telah lalai, seolah-olah engkau tidak akan pernah mati, seolah-olah pada hari kiamat nanti engkau tidak akan dihimpun di mahsyar, tidak akan pernah dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah meniti syirat. Inilah sifat-sifat yang melekat pada dirimu, padahal engkau mengaku Islam. Engkau berdosa jika tidak mengamalkan Al-Quran dan ilmu. Keduanya akan menuntutmu pada hari kiamat. Dan ketika engkau hendak menjumpai Rasulullah SAW, beliau tidak mau menerimamu. Semua makhluk merasa takut pada hari. Mereka takut pada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, habislah seluruh kerajaan dunia, yang tinggal hanyalah kerajaannya. Segala sesuatu kembali kepadanya pada hari kiamat itu. Pada hari itu tampaklah dengan jelas kerajaan, kemuliaan, dan kekayaan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka dari segi makna, bukan dari segi bentuk. Pada hari itu mereka menjadi tiang langit, paku bumi, dan wakil Al-Haq Azza wa Jalla. Jikalau pada hari ini masih bersifat makna, besok merupakan bentuk aslinya. Keberanian memerangi orang kafir adalah keberanian para pembangkang, sedangkan keberanian orang-orang soleh adalah dalam menghadapi nafsu, keinginan, watak, syaitan, serta kawan-kawan buruk. Dan zuhud terhadap dunia dan akhirat, itulah keberanian orang-orang khawas atau khusus. Sadarlah wahai gulam, sebelum engkau disadarkan tanpa perintahmu.
Hendaknya engkau bergaul dengan ahli agama. Sesungguhnya mereka adalah manusia pilihan. Orang yang menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah orang yang berakal, dan orang yang mendurhakainya itulah orang yang paling bodoh. Nabi SAW bersabda, kedua tanganmu berdebu. Maksudnya adalah miskin. Namun demikian, kedua tanganmu menjadi kaya bila engkau bergaul dan mencintai para ahli agama, karena kemunafikan akan hilang dari hatimu. Orang yang pamer berarti orang munafik. Pada hakikatnya orang munafik itu tidak punya amal. Amalmu yang diterima hanyalah amalan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatlah yang diterima, bukan bentuk amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amalmu jika engkau beramal dengan menentang nafsu, keinginan, syaitan dan duniamu. Oleh karena itu, beramallah dengan ikhlas, dan janganlah engkau melihat jumlah amalmu. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal untuk mencari ridhonya, bukan karena makhluk. Cacat yang ada pada dirimu adalah bahwa engkau beramal karena makhluk, tetapi ingin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya engkau meninggalkan kejahatan, kesombongan dan kepongahan. Kesenanganmu hendaknya engkau kurangi, dan kesungguhanmu hendaknya engkau perbanyak. Sesungguhnya engkau sedang berada dalam penjara dan sedang berada di kampung kesusahan. Nabi SAW sedikit bergembira, banyak bersedih, dan beliau selalu bertafakur. Beliau sedikit tertawa, dan senyum beliau adalah untuk menyenangkan hati orang lain. Sesungguhnya hati beliau penuh dengan kerisauan. Beliau tidak akan keluar dari rumahnya dan tidak akan duduk bersama siapapun seandainya saja bukan karena sahabat dan urusan agama.